Mau kemana? Mau kemana? Ngomong mulu, aus pak. Di tahun 90-an akhir, BMW mengeluarkan salah satu mobil terbaiknya, yaitu seri 5 E39. Balik lagi di Bola Joget TV. Jadi gue mau review nih salah satu mobil yang memang kesukaan gue juga gitu. Jadi kenapa mobil BMW E39 selalu jadi favorit kebanyakan orang? Ya nggak semua sih, banyaknya seri 3, seri 5, atau seri 7. Tapi kalau ditanya seri 3 untuk seperti badan gue kayaknya kurang cocok gitu kan. Tapi kalau seri 5 lebih cocok. Kalau seri 7 kegedean lah untuk di zaman sekarang. Tapi gue mau bahas seri 5 ini, E39. Apa yang membuat E39 itu menarik? Yang kedua, E39 problemnya apa aja sih? Yang ketiga, kalau kita modifikasi E39, cara simpelnya seperti apa? Oke, gue bahas satu-satu. Yang pertama adalah yang membuat E39 ini menarik menurut gue. Jadi kalau gue lihat, pertama kali gue melihat E39 yaitu ya beberapa tahun yang lalu lah, boleh bilang sekitar 10 tahunan yang lalu lah, gue baru mengerti oh ternyata ada mobil seri 5 bagus nih setelah E34, yaitu E39. Yang pertama gue jatuh cintanya dari bagian depan. Bagian depannya kalau misalkan dilihat dari grill, ini memang kalau boleh bilang ini mobil tahun 98 tapi punya grillnya ini facelift, yaitu 2000-an ke atas. Ya, bedanya sih cuman grillnya ini lebih besar bagian kerumannya. Tapi kalau misalkan lampunya ini tetap orisinil, ini tahun 96 sampai tahun 2000 masih sama. Jadi si lampunya ini masih belum ada angel eyes. Kalau misalkan yang facelift itu ada angel eyes-nya kayak ring seperti itu. Kalau ini belum ada. Dan ini dia punya lampu sen di kanan kirinya lebih besar aja ukurannya. Dan yang pertama kali gue lihat adalah mobil ini terkesan tua awalnya. Nanti gue cerita kenapa cara modifikasi simpel. Jadi lampunya aja udah menarik awalnya, karena memang awalnya BMW itu kan punya lampu bulat-bulat dua, nggak punya mika gitu kan. Nah kalau ini seri 5 sudah lampunya bulat di dalam tapi dilapis dengan mika di luar. Lalu di bagian bempernya ini ada list chrome-nya. Jadi 528 ini memang punya di bagian depan sampai keliling ke belakang, dia punya bagian list chrome. Nah, list chrome itu yang membuat menarik, karena gue suka, salah satu orang yang suka aksen chrome. Jadi kayak lebih mewah, elegan, sedikit glamor gitu ya. Lalu, nah mobil ini yang tadi gue ceritain, gue lompat ya. Jadi cara modifikasi simpel juga bisa juga dilakukan dengan memakai tambahan add-on atau lips. Kenapa? Karena dari secara
mobilnya itu sendiri ketika pada saat standar seolah-olah kayaknya bempernya tuh kayak kopong gitu bawahnya, jadi tidak terisi. Ya kalau misalkan kita beli mobil baru sekarang kan, kalau yang tipenya tertinggi kayaknya kan kesannya kan punya add-on tambahan, atau bahasa kasarnya kan ya lebih gondrong lah kayak gitu ya. Jadi ini gue tambahin lips atau add-on dari Alpina seperti itu. Jadi ngelihatnya tampangnya tuh lebih turun dan lebih padat, terkesan lebih muda malah akhirnya. Jadi lebih stylish seperti itu. Nah, jadi BMW tahun 98 ini E39, bagian depannya yang ini sudah ada perubahan sedikit dari sisi bentuk gitu. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah yang bikin menarik di bagian bodi. Jadi bodi mobil ini boleh bilang panjang. Ya memang panjangnya nggak lebih dari seri 7, karena memang ini di tengah-tengah. Karena seri 3 mungkin kalau ukuran badan seperti gua kayaknya kurang besar. Tapi kalau seri 5 cukup, seri 7 sudah mulai kepanjangan. Meskipun juga enak dipakainya. Dan ukuran dimensi ini menurut gue sangat pas untuk dikendarai, bahkan di dalam kota maupun kalau untuk luar kota. Bareng sama keluarga juga bisa, sendiri juga bisa. Oke, kalau itu tadi bahas hal menarik. Tadi kalau menariknya juga bagian dari sisi bodinya besar. Dan gue juga bagaimana cara bodi tersebut, kalau bicara standar kayaknya terlalu bapak-bapak, atau banyak orang bilang, mobilnya masih terlihat tua gitu. Ya boleh bilang kita gimana caranya supaya mengemas mobil tersebut atau mobil E39 ini terlihat lebih menarik, lebih modis, lebih sedikit muda. Jadi makanya mobil gua ini atau mobil ini sudah diganti velgnya pakai yang standarnya 540 M Sport. Jadi 540 M Sport ini punya velg ukuran 17 dengan lebar 8 belakang 9, offsetnya juga 20-an, sangat pas dan proporsional di mobil ini untuk bicara modifikasi simple dan standar. Jadi nggak perlu dipendekin, standar aja, cuman ganti velg sama ban terlihat lebih menarik. Dan terbukti memang ya kalau versi gue sih gue suka banget nih dengan gaya standar seperti ini dibandingkan originalnya dia, seperti itu. Nah kalau untuk velg standarnya ukurannya 15 seperti ini. Bicara mobil tua manapun kayaknya sama, pasti punya ya boleh bilang problem, masalah, atau kekurangan lah seperti itu. Jadi kekurangan di mobil ini apa aja E39? Yang gue tahu atau pengalaman gue selama pakai E39 yaitu salah satunya di bagian inner fender. Inner fender banyak sekali yang gue temui ketika pada saat gue mau beli mobil E39, atau mungkin teman gue cari E39, pasti inner fendernya itu pasti pada hilang. Nih di bagian dalam itu ya alias spakbor lah ya, itu rata-rata sudah pada hilang ya. Jadi kalau yang nemu masih bagus ya syukur alhamdulillah, kalau enggak ya cari aja deh. Copotannya biasanya kadang-kadang suka masih ada, tapi kalau nggak ada ya sabar-sabar aja. Tapi itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat standar mobil standar itu kan dia punya gap ruangannya kan besar tuh spakbornya. Kalau dianya hilang, kesannya jadi kurang bagus mobilnya. Jadi kayak kelihatan kotor seperti itu, dan itu juga mengganggu estetika juga seperti itu. Dan ini gua ulang, ban ini pakainya kan ring 17, ukurannya pakai 235/45 ring 17, yang belakangnya 255/40. Jadi memang setelannya sudah pas proporsionalnya dia seperti itu. Nah, lanjut ke bagian kaca. Jadi rata-rata juga E39 itu hampir kebanyakan, tapi nggak semua ya, karena memang sudah usia. Mobil manapun sebenarnya sama. Itu bagian list karet kaca depan sama belakang juga sama. Penyakit ini sudah lumrah lah terjadi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari E39 juga hal biasa. Tapi kalau misalkan dapat yang masih bagus ya oke lah, bagus. Tinggal sesuaikan aja mungkin harganya. Dan ini penyakit ini bisa berdampak kepada kebocoran. Kebocorannya maksudnya bukan hanya di bagian interior dalam, namun di bagian LCM ada modul kotak LCM itu buat khusus lampu yang nanti akan terkena genangan air atau tetesan dari air dari kebocoran dari list kaca tersebut. Lanjut, di bagian sini sih biasanya jarang terjadi ya. Kalau misalkan di bagian interior nih, nah ini bagian
door plate ini juga biasanya rata-rata pada rusak. Dia punya karet, yang karetnya tuh kayak apa ya, lunak sekali, kayak soft touch gitu, makanya kena pada rusak. Nah, tapi ini alhamdulillah dapatnya masih ada dan bagus gitu. Lalu kalau bagian belakangnya juga sama nih karet-karet ini, dan kalau karet ini sebetulnya sih nggak mahal, cuman kadang-kadang kalau misalkan kita mau gantinya itu kalau yang depan harus buka kaca, kalau belakang sih nggak usah. Itu hal yang biasa lah di E39. Kenapa? Karena umurnya juga sudah tua. Ya kurang lebih sekitar 20 tahun lebih kan sudah ada ya umurnya seperti itu. Nah, kalau dari bagian belakang rata-rata yang pada hilang itu klip di bagian list chrome. Ini yang sering gue ketemuin, masih ada juga yang nggak ada, dan alhamdulillah ini juga masih ada. Dan versi E39 itu punya lampu berbeda. Jadi kalau pre-facelift dan facelift, ini pre-facelift, dia punya lampu yang sebetulnya kalau yang tipe yang warna orange, ini masih pakai bohlam biasa. Tapi kalau misalkan yang facelift, ada yang warna oranye ataupun warna putih, itu dia pakainya kayak LED gitu. Jadi dia pasti ada teknologi balas juga di belakangnya. Dan ini lebih bagus lah kalau yang facelift. Cuman nggak ada masalah, ini kan original seperti itu ya. Oke, di bagian belakang juga 528i hampir nggak jauh beda sama yang faceliftnya seperti itu. Tapi intinya mobil ini punya kesan mewah dari depan, tengah, sampai belakang. Nanti kalau misalkan teman-teman lihat juga, bagian interior juga sangat luar biasa, dan ditambah rasa yang ditimbulkan dari mobil ini bener-bener nyaman banget. Oke, dan mesin ini juga punya kapasitas kurang lebih 2800 cc dengan mesin M52 B28. Kita lihat mesinnya yuk. Jadi mesin ini yang tadi gue ceritain sangat-sangat bandel. Bandelnya ya terbukti mobil ini kuat sih. M52 B28 ini sangat kuat dan jarang rongrong sebetulnya, jarang rewel dan seterusnya segala macam. Paling ABS, salah satu yang sering terjadi di mobil ini ABS, selang ABS. Terus dia punya ada sensor atas, TD bawah. Lalu rasanya sih itu aja sih, nggak banyak mobil ini yang harus diperhatikan kalau di mobil. Kalau di bagian, yang paling sering nih teman-teman nih, gue punya mobil E39 hampir kebanyakan itu bagian perbensinan. Apa tuh? Full pump, terus sama pompa bensinnya. Kenapa sih? Nah, nanti gue cerita di dalam deh. Jadi ini kita bagian mesin dulu ya. Jadi mesin ini sangat bener-bener, wah enak lah. Tenaganya besar, horsepower-nya kurang lebih sekitar 190-an. Dan ini sangat nyaman dikendarai, tenaganya juga enak. Kalaupun keluar kota juga nyaman. Lari mau dikatakan 160 juga masih enak banget. Oke, kita lanjut ke dalam sekarang. Mau kemana? Mau kemana? Ngomong mulu, aus pak. Udah, yuk sekalian kita cari minum, sekalian kita cobain E39 enaknya kayak apa, oke? Yuk. Oke, kita sekarang nyobain mobilnya. Jadi E39 itu mobil yang boleh gue bilang mobil enak, mobil nyaman, mobil luar biasa. Nah, salah satu yang membuat mobil ini gue suka dari bagian kaki-kaki. Kaki-kakinya tuh bener-bener empuk lah, nyaman, bantingannya juga enak, nuansanya juga, dalamnya juga, dashboardnya bagus. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau dilihat dari pandangan pengemudi, itu ngelihat bagian setir dan dashboard. Setir ini ya ini sudah umum lah di BMW di era tahun 90-an. Setir ini memang modelnya seperti ini kurang lebih. Hanya saja memang kalau yang facelift itu ada tambahan bagian tombol untuk pengaturan di bagian head unit seperti itu. Dan kalau speedometernya juga kalau kita lihat memang BMW itu di era 90-an hampir-hampir sama, bahkan sampai tahun 2000-an sebelum tahun 2010
itu masih di 2000-an awal ya. Itu masih modelnya seperti ini dengan gue seneng terus terang sama BMW yang modelnya yang generasi 90 sama 2000-an awal. Di speedometernya tuh jarumnya tuh kayaknya lebih bagus. Bukan lebih bagus ya, memang bentukannya bagus, gue suka. Dia modelnya putih tapi kalau dinyalain tuh ada ambience lamp-nya gitu, warnanya oranye-oranye gitu. Dan apa ya, ngelihatnya tuh kayak Eropa banget gitu loh ya kan. Terus juga di bagian ini buat yang nyalain lampu seperti itu, tombol ini tuasnya ini ada dua nih, kanan kiri. Yang bagian kanan untuk bagian lampu kecil dan lampu besar, bagian kiri untuk lampu fog lamp ya, sama lampu belakang seperti itu. Dan ini juga ada roller juga untuk terang atau meredupkan bagian sisi interior atau di bagian lampu di dashboard dan di speedometer. Lalu ke bagian head unitnya, ini juga sangat keren sih. Kerennya di mana? Kerennya tuh apa ya? Di tahunnya, bahkan ketika pada saat gue melihat BMW E39 ini di tahunnya, kok, tombol semua gitu loh. Apalagi yang pernah gue cerita di bagian video di BMW IC gue itu, gue melihat nuansa dashboardnya itu kalau malam itu tombolnya banyak orange semua, pencetan tuh keren banget. Aduh, gue sih seneng banget ya ngelihat seperti kayak gitu ya. Lalu di bagian pengaturan climate controlnya, kontrol AC, ini keren sih. Zaman dulu aja kayaknya udah pencetannya udah begini banget tuh ya. Jadi ada pengaturan dua sisi kanan kiri untuk bagian suhu. Terus juga, wah ini sih waktu gue pertama kali lihat atau masuk ke dalam kabin E39, gue kok ngerasa kayak dulu zaman dulu, norak banget gue kan, ini kok tombol semua gitu, mana ada apaan di sini. Ternyata di sini ada cup holder yang mana ini peruntukannya untuk tempat buat naro minum seperti itulah. Nah, teman-teman juga mesti tahu nih penyakit atau kelemahan E39 di bagian interior. Tadi salah satunya kan ada di door plate. Kedua, kalau misalkan plafon itu hampir sebagian besar umumnya mobil Eropa, kalau misalkan memang dia sering kejemur, plafonnya agak turun. Lalu di bagian dashboard tengah ini, di bagian di bawah climate controlnya, itu ada yang namanya cup holder. Jadi cup holder ini rata-rata sudah pada patah. Nah, oke, lanjut ke bagian cup holder. Jadi cup holder ini kenapa sih jarang gue pergunakan? Karena memang ini jadi salah satu kelemahan di mobil ini. Ya karena memang sudah usianya sudah tua, makanya si bagian plastik di cup holder ini suka pada patah. Nah, jadi cup holder ini berfungsi untuk kadang-kadang kita mau naro minum, aqua dan seterusnya segala macam di tempat ini. Ini contoh aja ya. Gue jarang pakai karena memang gue takut juga nih yang namanya kayak gini suka pada patah. Ya kan, tapi kalau misalkan patah ya ada sih yang jual, jadi cuman males aja gitu. Kadang-kadang kalau kita beli pengennya yang sudah langsung rapi, bagus segala macam, ya tergantung harga yang disesuaikan aja seperti itu. Dan ini ada yang namanya cup holder. Jadi cup holder ini tempat penyimpanan coin tray. Jadi tempat buat penyimpanan katakanlah koin dan seperti itu. Jadi dia punya kayak tray-nya seperti ini. Bentuknya sih bagus, tapi ini yang jadi penyakit mobil ini suka pada hilang, bahkan mungkin patah di bagian tirainya seperti itu. Karena ya mungkin sudah usia tua, ya kena panas gitu kan, mobil kejemur, bahannya juga mungkin dari plastik tapi ada karetnya sedikit, dan itu juga seperti tirai. Jadi tirainya itu pada patah di bagian sambungan-sambungannya. Jadi makanya rata-rata sudah pada hilang. Kalaupun dibeli baru juga masih keluar baru. Harganya juga ya tapi lumayan juga gitu loh. Nah, gue mau cerita sedikit. Jadi pengalaman gue pakai 39 di mobil ini memang suspensinya empuk. Karena saking empuknya, ketika mobil ini udah mulai rusak kaki-kakinya, dia nggak berasa rusak. Jadi rusaknya aja masih enak gitu loh. Beda dengan mobil yang lain, rusaknya aja dia masih tempuk. Jadi kita kadang-kadang suka nggak ketahuan ini udah rusak apa belum ya. Jadi mobilnya masih empuk, masih enak, masih nggak ada bunyi-bunyi. Tetap aja mobil enak. Padahal kalau dicek, wah sudah ada yang kena kaki-kakinya. Itu ajaibnya mobil ini, saking nyamannya.
Dan yang paling gue suka juga di mobil ini posisi pengendaranya, terutama bagi orang-orang yang skalanya kayak gue gitu ya. Ini ruangan kakinya tuh legroomnya enak banget, gede sekali. Jadi gue bebas leluasa buat santai di dalam mobil, berkendara santai ya di mobil ini. Jadi bisa denger lagu sambil santai segala macam tanpa harus sempit lah apa segala macam. Beda kalau misalkan gue lagi nyupir seri 3. Tapi bukan berarti seri 3 itu jelek. Gue juga pernah pakai seri 3, cuma bedanya seri 3 untuk kenyamanan pasti kan kurang gitu ya. Dan ini BMW seri 5 ini memang keutamaannya memang ya nyaman itu juga gitu loh. Oke, kita bicara masalah tarikan. Nah, tarikan mobil ini kita coba. Wah, enak banget. Jadi mobil ini tenaganya wah gawat sih emang. Ya lumayan lah, besar juga tenaganya. Dan ini butuh waktu yang sedikit lama untuk mencapai tenaga yang super besarnya seperti itu. Karena memang teknologi mobil ini kan di zamannya ya beda sama sekarang ya. Kalau sekarang kan mungkin yang baru-baru sekarang seri 5 udah pakai tenaga turbo segala macam. Kalau ini enggak. Tapi ini sudah Vanos seperti itu. Dan mobil ini juga punya penyakit yang tadi gue cerita tuh kurang tuh. Ada salah satu yang paling sering terjadi di mobil ini yaitu pompa bensin. Jadi si tangki ini dia punya dua, E39 punya ada dua tangki bensin, kanan dan kiri, dimana yang kiri itu nyedot ke kanan supaya disuplai untuk apa namanya ke depan gitu ya. Jadi singkatnya adalah tangki sebelah kiri kalau misalkan tangki sebelah kanan kalau sudah habis, yang kiri dikirim ke kanan. Itu jet apa namanya, ada namanya pompa bensin tuh ada pompanya itu seperti itu, biasanya pada rusak jadi nggak bisa supply ke bagian kanan. Dan si pelampung bensinnya juga kadang-kadang ngaco, jadi sering juga mobil bensinnya masih ukuran 15 liter atau 30 liter ternyata sudah mogok. Loh kenapa? Ternyata si pelampung bensinnya sudah ngaco, indikatornya nggak pas. Jadi bukan salahnya si indikator atau speedometer, tapi itu pelampung bensinnya mesti dicek dulu. Jadi bagian pelampung bensin, terus bagian apa namanya pompa bensin itu mesti lo cek deh di bagian-bagian itu deh. Oke, jadi keunikan di mobil E39 ini yang gua lihat pertama kali gua ngelihat E39 di bagian AC di bagian kisi-kisi AC, terutama di kanan kirinya. Rata-rata memang mobil pada umumnya kisi-kisi AC di bagian kanan kiri itu ada di bagian satu kesatuan sama dashboardnya, betul nggak? Tapi ini bagiannya di pintu. Lucu emang sih, kok di pintu bisa jadi ada keluar AC. Terus pas gua ternyata dia ada lubang yang nyambung gitu, jadi kayak connecting gitu. Kalau misalkan kamar hotel tuh kan ada connecting ya, seperti itulah. Jadi dia connecting seperti itu yang mengantarkan angin dari tengah seperti ini. Jadi dia memang adanya di sebelah kanan kiri di bagian pintu. Lucu, begitu kita buka pintunya AC-nya udah nggak keluar. Jadi AC-nya keluarnya bagian di dashboard itu. Nah, ini salah satu yang unik menurut gua. Ini adanya di seri 5 ya. Di E34 sih sudah ada yang seperti ini. Terus tapi kalau di seri 3 atau di Mercedes mungkin nggak yang seperti ini gitu kan. Biasa rata-rata dia maju, dia ke depan gitu fokus. Kalau ini kan dari pinggir. Dan memang kalau bicara masalah anginnya agak sedikit susah sih. Jadi E39 ini karena memang dia di pinggir, fokus anginnya itu nggak lebih ke muka, jadi lebih ke tangan nih kayaknya nih, lebih ke tangan. Kalau gue perhati ini lebih ke tangan, nggak ke muka banget. Mungkin ya bisa sih kalau misalkan anginnya kita kencengin gitu. Dan mobil ini AC-nya sangat cukup dingin, enak banget. Nah ini kita mampir nih Indomaret. Tadi ngomong mulu kan aus pak. Emang kita di endorse tuh? Iya sih, enggak nyebut merek. Iya maaf. Nggak apa-apa, mudah-mudahan aja. Amin. Action. Oke, jadi tadi gue cerita udah kan mengenai mobil ini. Dan buat teman-teman juga
mungkin ada yang bertanya juga sampai sekarang sama kayak gue dulu, E39 boleh nggak sih kalau dibeli? Ya saran gue sih boleh, tergantung lo milihnya gimana dan harganya disesuaikan aja. Jadi pilihan E39 tuh banyak, yang penting cari kondisinya yang benar-benar bagus. Bukan berarti yang bagus juga nggak bakalan jajan, tetap sebagus-bagusnya lo beli mobil second, kalaupun bagus tetap mobil itu tua, pasti ada penggantian atau ya boleh bilang jajan lah. Tapi lo lihat aja seberapa banyak gitu loh. Terus buat teman-teman juga yang katanya infonya misalkan jangan dibelilah E39 inilah itu segala macam, saran gue ya lo mesti cari informasi mungkin yang lebih orang yang lebih tepat. Karena pengalaman gue juga dulu, gue direkomendasikan atau infokan teman-teman gue justru jangan dibeli gitu. Akhirnya pada saat gue punya, ya teman-teman gue itu malah oh ya ternyata memang E39 gak ada masalah dan gak kenapa-napa, jadi beli aja E39. Oke, jadi sekian review dari gue mengenai BMW E39 528. Ya kalau misalkan ada yang mau nambahin nih silahkan komen aja di sini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sampai jumpa di video Bolo Joget TV berikutnya. Bye.